Good afternoon, everyone. How are you today? Very well, thank you. Oke, friend, untuk hari ini kita akan masuk lagi ya. Tentunya di minggu yang kemarin kita sudah masuk tentang kecerdasan artifisial ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kalian disuruh untuk menggambarkan sebuah ilustrasi tentang kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini tetap sama ya, Mister akan menggambarkan dulu ya, Nah, Mister akan tanya dulu sebelumnya, ada nggak sih yang biasanya orang itu bertanya kemudian langsung dijawab secara otomatis? Enggak ada. Kalau orang itu ditanya biasanya langsung spontanitas jawab enggak? Pasti berpikir dulu ya, apa yang ditanyakan dia pasti berpikir dulu. Tapi dalam robot itu ada, friend. Jadi yang langsung ketika kita bertanya, kita berikan waktu dia 10 detik saja, dia akan menjawab secara detail. Ada yang tahu apa itu namanya? AI. Nah, boleh. Yang lain selain AI? Ketika kita bertanya langsung dijawab. Ketika bertanya ini langsung dijawab. Google ya salah satunya. Nah, ada lagi juga, friend. Kalau kita mencari tempat dimanapun tempatnya, ya kita nggak usah sekarang itu nggak usah cari di mana ya tempatnya ini, di mana tempatnya McD, di mana tempatnya PB21 semuanya ya. Kita nggak usah bingung untuk mencarinya. Sekarang sudah ada yang namanya kecerdasan artifisial, salah satunya itu apa? Google Maps. Nah, itu semuanya adalah kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini ya, Mister inginkan kalian semuanya untuk berimajinasi, ya, berimajinasi dan mencari di sekeliling kalian, bukan di sini ya, bukan di sini saja, di rumah pun ataupun di jalan dan lain sebagainya, ada salah satu alat yang bisa membantu kita, ya, itu salah satunya adalah kecerdasan artifisial ya, karena dia memudahkan aktivitas ya. Jadinya silakan nanti ya, Mister akan bagi kelompok ya. Di sini sudah ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan di sini Mister punya lembar kerja peserta didik. Nanti silakan masing-masing kelompoknya di sini mencari, dan setelah itu dapat mempresentasikannya. Setelah presentasi nanti kita akan bahas bareng-bareng. Setelah itu kita akan praktek ke atas bagaimana untuk mengatasi dan untuk menghasilkan proyek dari lembar kerja ini. Oke. Silakan dipahami dulu ya. Di sini ada 2, dibaca dulu, tulis kelompoknya. Kalau memang kurang kolomnya silakan ditambahkan sendiri. Silakan dipahami instruksinya dulu ya. Di sini tuliskan di sini 4 saja. Kelompoknya bukan kerja di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan masing-masing kelompok menulis nama anggotanya ya di lembar kerja. Setelah ini nanti kita akan bareng-bareng membahas ini ya. Silakan instruksinya dibaca dulu, dipahami dulu.
Ini tadi ya di persepsi Mister tadi sudah Mister jelasin ya tentang perangkat-perangkatnya. Silahkan kalian tinggal diteruskan saja perangkat apa saja yang di situ memudahkan ya. Kalau kemarin kan sudah Mister demonstrasikan bagaimana apa itu pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Silahkan kalian tulis di situ ya, manfaatnya kan ada ya, manfaat. Nama perangkatnya apa, fungsi utama perangkat apa, dampak positif dari perangkat dan dampak negatifnya. Boleh? Siapa? Karisa apa? Bisa Pak, bisa ya. Ya, silakan. Siapa Karisa apa Latisha? Ya, Karisa. Karisa sana. Ya, silakan. Bareng-bareng ya, dimusyawarahkan sama tim. Boleh. Nama perangkatnya perangkat berarti benda. Boleh itu kayak mes dan sebagainya. Nah, itu kayak tadi kalau kita masih ada kan? Mengesahkan lain apa selain itu yang membantu kita, yang dapat membantu kita. Ayo silahkan Alta, you don't sleep Alta. Ya, perangkat salah satunya perangkat robot ya, apa robotnya yang membantu, yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yaitu boleh ya, jadi manfaatnya apa, ada dampak positifnya apa. Silakan, waktu kita nggak banyak ya untuk ini. Silakan dimaksimalkan 10 menit ya, kita untuk 10 menit silakan diselesaikan. Ya. Ya, salah satunya. Itu kan ini kan banyak. Ya. Saya coba diperhatiin lagi ya. Untuk perangkat-perangkat kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial itu banyak sekali ya. Adalah alat yang dapat kita garis bawahi, alat yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan. Ya. Tapi di situ diingat ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Silahkan kalian cari, ya. Didiskusikan dengan kelompoknya, apa saja alatnya yang sering ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kita.
Sudah ya? Sudah belum? Ya, silakan selesaikan waktunya sebentar lagi. Jangan semangat. Sudah selesai? Yang lain yang belum?
Ini buat sekali aja gitu. Ya belum kalau Oke, friend. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pengamatannya, ya. Nanti kita akan lihat dan akan kita diskusikan, ya. Nanti untuk kelompok lain silahkan menyimak dan bisa nanti menanyakan sesuatu yang sudah disampaikan oleh kelompok yang berpresentasi, yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Untuk yang pertama, ya, itu silahkan karena tadi kelompok 1 ya, kita mulai dari kelompok 4 saja untuk presentasi yang pertama. Silakan untuk kelompok 4, Keser, Elwen. Belum selesai. Belum selesai. Nanti kita tunggu yang selesai. Ya. Diselesaikan dulu. Nanti yang belum paham ditanyakan ya, yang belum paham ditanyakan pada masing-masing kelompoknya. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Abi, Kaiser, Hanif, dan Nurfindi akan mempresentasikan tentang penggunaan PE atau kecerdasan artifisial. Jadi yang kalau perangkat pertama adalah Siri. Fungsi utamanya adalah membantu pengguna Apple menemukan jawaban. Dampak positifnya adalah selalu membantu pengguna dan dapat digunakan dengan kemampuan. Dampak negatifnya adalah terkadang Siri bisa melakukan kesalahan atau respon dapat membuat jawaban. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum ditutup? Tadi presentasi dari kelompok 4, mungkin ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Sudah? Sudah tidak ada pertanyaan? Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih.
Time is yours. Oke, silakan sharing. Alta. Bareng-bareng. Halo friend. Halo. Hari ini kelompok 3 yang berusukan Alta dan saya, Davin, Selin, dan Basel akan mempresentasikan tentang berkata. Ya. Utamanya adalah kita dapat mengetahui semua tempat dan negara. Lalu dampak positifnya adalah kita dapat mengetahui alamat-alamat dan tempat yang ingin kita datangi. Tapi dampak negatifnya adalah kita dapat tersesat karena belum tentu benar. Terus harus mendapatkan jaringan dan sinyal yang bagus. Google Maps. Fungsi utama agar lebih dapat mengetahui semua tempat. ChatGPT mencari sesuatu atau informasi. Bisa mencari informasi dengan cepat. Dampak negatif harus mempunyai jaringan yang bagus dan kadang informasi tidak akurat. Robot. Robot fungsi utamanya adalah dapat mempermudah hidup manusia atau aktivitas manusia. Dampak positifnya adalah manusia akan lebih terbantu dengan bantuannya dengan adanya robot. Dampak negatifnya adalah bisa terjadi error kapanpun dan juga jika robot rusak biaya perbaikannya sangatlah mahal. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ini iya nggak sih orang apa tuh yang kayak apa yang terlalu dari Ini aja yang di. Oke, ada yang ditanyakan mungkin mengenai robot? Oke, Abi. Ya, perkenalkan namaku Abi dari kelompok 4. Kami menanyakan bahwa kalian kan di situ bilang ada robot. Kira-kira robot spesifiknya kayak gimana? Robot apa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Abi. Jadi robotnya itu Boleh dijawab? bisa berbentuk manusia gitu, yang penting yang kayak bisa bantu kita katanya bisa bersih rumah, bisa kan ada kan robot yang bisa nyiapin makanan juga. Ya pokoknya robot yang model kayak gitu. Yang bisa Ya, berbentuk maksudnya yang berguna gitu. Kalau AI kan cuma di online doang kan. Thank you. Oke, thank you Abi. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Thank you for watching guys. Bye. Silakan David dan teman-teman. Oke, next untuk kelompok 2. Tuh. Oke, silakan dibuka. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 dari Aisyah, Zifana, dan Yana Yudan akan menjelaskan tentang perangkat atau penjelasan. Jadi yang pertama perangkat adalah berdasarkan ayat dari wanita, dan fungsi utama perangkat itu adalah mendapatkan jawaban dari pesan yang kita tanya. Dampak positifnya dari perangkat tersebut cepat untuk menjawab pertanyaan
hewan yang besar karena memang bukan manusia, bukan kayak Thank you everyone. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya dari kelompok 3. Nanti update saya dari saya ya. Siapa orang yang mencetuskan AI pertama kali? Dan nyambung mana aku? Maaf ya, kami belum mencari itu. Ya, udah ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada, silakan. Thank you everyone. Thank you untuk kelompok 2. Silakan untuk yang terakhir nomor 1. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu, karena kita nggak ada semuanya. Good afternoon, everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari aku, Afia, Dina, Liza. Jadi kami akan mempresentasikan tentang LHPD kami. Yang pertama itu ada nama perangkatnya yaitu ChatGPT. Jadi fungsi utama ChatGPT itu mencari informasi. Terus ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positif itu cepat dalam memberikan informasi. Kalau negatifnya itu jawaban kadang tidak sesuai. Itu fungsi utamanya mencari lokasi yang tujuh dan dampak positifnya untuk melihat dan mencari lokasi, tetapi negatifnya juga memberi alamat yang salah sehingga juga tersesat. Google Drive, fungsi utamanya adalah menyimpan file agar tidak hilang. Dampak positifnya adalah file yang di HP tidak hilang. Dampak negatif, kalau sudah penuh harus berbayar, kalau tidak file. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami akan menutup. Dari ya? Oke, thank you ya untuk semuanya yang sudah menuliskan ya. Ada beberapa device ataupun di sini perangkat ya yang di situ masuk dalam kecerdasan artifisial. Bagus semuanya ya. Jadinya ada beberapa memang perangkat-perangkat yang di situ sudah semuanya ya. Kalau sekarang itu sudah semuanya aplikasi yang meskipun dalam bentuk mobile ataupun yang aplikasi yang ada di laptop dan lain sebagainya itu sudah cenderung masuk ke dalam kecerdasan artifisial karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita ya untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, good friend ya. Terima kasih karena ini sudah banyak sekali ya untuk kalian tadi. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu tadi ya, seperti di kelompok 4 tadi seperti apa? Siri ya itu tadi ya. Sebuah aplikasi Siri itu biasanya browser ya. Browser bukan Siri ya. Asisten buat Asisten ya. iPhone. Oke, itu khusus ya friend ya. Jadi selain produknya Apple ataupun yang lain yang khusus untuk Apple saja ya itu ya Siri itu.
Bisa digunakan web browser, juga kita dikenalkan dengan web browser kalau untuk Android dan lain sebagainya. Oke, good. Baik, untuk sebelum kita masuk ya kita give applause untuk kita semuanya ya. Hari ini kalian sudah berpartisipasi ya untuk menyelesaikan tugas ini karena ini sangat penting sekali. Ternyata untuk kalian sudah banyak mengetahui, cuma tidak tahu kalau itu namanya sudah masuk ke dalam kecerdasan artificial. Ya. Oke, friend. Dan untuk yang selanjutnya di sini Mister nanti akan mengajarkan ya karena karena internetnya di sini agak terlalu kurang. Nantinya coba kita ke IT room. Habis ini kita ke IT room. Jadinya untuk praktek bagaimana caranya kita membuat chatbot. Ya, chatbot itu ketika biasanya ketika belanja di toko online itu kan ada ya sebelum pihak toko itu ditinggal oleh pihak toko, pasti yang menjawab itu adalah robot. Ya, silahkan, terima kasih atas kunjungannya di toko kami. Biasanya seperti itu kan. Silahkan tinggalkan pesan apa pertanyaannya. Nah, itu adalah chatbot. Nah, kita akan buat itu ya, tapi menggunakan Toblok. Yang kemarin kita buat Toblok, nantinya silahkan. Toblok itu ternyata offline ya, Fred. Jadinya itu termasuk sebuah aplikasi web browser ataupun di situ browser web ya. Dia adalah aplikasi web, bisa juga kita install Toblok itu ya di komputer. Ibaratnya kita menggunakan komputer ya. Kalau di handphone kemarin kita coba ternyata tidak terlalu maksimal ya. Kita coba kemarin di handphone ternyata kurang maksimal. Yang paling maksimal kita coba di komputer ataupun di laptop ataupun di PC ya. Silahkan nanti boleh kalian coba untuk install untuk Tobloknya. Nah, Toblok ini salah satu aplikasi yang digunakan untuk yang cenderung ya ke kecerdasan artifisial, karena di sini sudah ada ekstensi banyak sekali yang kemarin Mister sampaikan juga untuk membuat salah satunya kita buat chatbot ini nanti kita menggunakan ekstensi itu ya. Ekstensi itu nanti bisa ya, yang sudah punya akun bisa dipakai itu tadi ya. Kemudian nanti ketika di IT room kalau memang diperlukan untuk handphonenya untuk verifikasi dan lain sebagainya dibawa nggak masalah, cuma untuk verifikasi aja ya, tidak untuk yang lain. Silakan dibawa untuk verifikasi IBAN dan lain sebagainya kalau dibutuhkan. Login menggunakan akun kalian masing-masing ya. Nah, login menggunakan akun kalian masing-masing karena di situ ada angka kreditnya ya. Jadinya kayak ekstensi kayak ChatGPT contohnya akan kita masukkan ChatGPT, dia membutuhkan kreditnya ya, karena kita mendapatkan kredit gratis sebesar 1000 itu nanti dipotong sebesar 99 kayaknya ya, 999 ya, itu nggak apa-apa kita gunakan di situ. Nanti silahkan ya kalian coba, nanti yang kalian coba silahkan kalian coba untuk menggunakan ekstensi itu ya. Itu sedikit pemaparan ya dari Mister. Kemudian tadi sudah tidak ada yang menyinggung chatbot yang akan kita bahas, ya nggak masalah ya. Ini chatbot itu salah satu kecerdasan artifisial juga ya, karena dia membantu juga untuk kita ingin bertanya apa pasti akan dia jawab ya. Cuma include-nya kalau di bidang masing-masing kayak di toko itu ya hanya sekedar tulisan saja, tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Cuma kalau kita ini membuat bagaimana cara menyelesaikan masalah kita menggunakan kita bertanya dengan ChatGPT itu ya. Itu kita akan menggunakan Toblok. Nanti sebenarnya Mister mau kita presentasikan di sini, cuma nanti kayaknya kurang maksimal, di sana saja nanti yang maksimal langsung ke IT dulu. Oke, dapat dipahami ya. Sebelum ke IT room ada yang mau ditanyakan, mungkin nggak tahu tentang chatbot lagi. Miss, bukunya Nanti sendiri-sendiri friend ya.
Ya, untuk membuat chatbotnya kita sendiri-sendiri Mister nanti demonstrasikan dulu, kalian perhatikan, mungkin boleh diikuti nggak masalah. Cuma karena ini sedikit tidak banyak codingnya, cuma beberapa saja, kita membutuhkan sharing saja sama ada beberapa ya, ada 3 cuma ya, tiga variabel yang kita pakai ya untuk menyelesaikan aplikasi chatbotnya. Ya. Tapi kita 2 karakter ya friend nanti ya. Kita menggunakan karakternya pakai ya karakter standarnya. Nanti silakan kalian buat 2 karakter, terserah lah ya. Silakan sesuka hati kalian 2 karakter dan masing-masing karakter ada codingnya ya. Saja ya. Nanti kita akan ke IT room. Sudah bisa. Baik friend, kita lanjutkan lagi hari ini ya. Untuk sesi yang selanjutnya kita akan bareng-bareng buat ya namanya chatbot menggunakan PictoBlock ya. Jadinya chatbot menggunakan PictoBlock nanti di sini ada beberapa variabel yang kita gunain termasuk dari ekstensi. Makanya kalian harus login dulu karena ekstensi itu tidak bisa terbuka, tidak bisa dipakai kalau belum login. Ya, makanya harus login dulu. Oke, friend. Langsung saja ya. Yang pertama masih tetap kita pergi ke event yang kuning ini, kemudian bendera hijau ini ya. Bendera hijau, jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua kita barusan masukkan ekstensinya. Di sini diklik semuanya ke ekstensi, langsung disesuaikan saja ya. Ke event, kemudian bendera hijau, when klik ini ya. Kemudian kita masuk ke ekstensi ini, yang paling bawah kita klik ya, ada banyak ekstensi di sini, cari yang ChatGPT. Oh ini. Ekstensi. Ada Ya, ada kan? Kalau sudah kita klik saja ChatGPT, maka akan ada coding atau blok-blok yang seperti ini. Sudah semuanya? Oke. Bloknya seperti ini. Sudah? Yang sebelumnya silakan nanti ya. Ini untuk yang Tobinya. Buat tadi Mister suruh buat 2 sprite ya. Silakan kalian masukkan sprite yang keduanya. Boleh apa saja. Mister masukkan Isak aja ini. Ya. Mister masukkan Isak, oke. Kemudian tempatnya ini boleh kalian sesuaikan backdropnya. Backdropnya silahkan kalian pilih di tempatnya di mana. Mister pilih di room saja. Di room yang ada bukunya nih, buku. Ada di perpustakaan akan ya. Oke, di sini ya. Sudah. Kemudian klik di Tobinya dulu ya. Kita akan kasih kode ke Tobi. Ya. Klik di Tobinya dulu. Kemudian kita masukkan when klik ini ya. When bendera hijau ini klik ya, kemudian setelah itu kita masuk ke ekstensi, klik yang ChatGPT tadi akan ada di bawah ini. Ada kan? Coba dicek lagi. Di bawah di sini ada ChatGPT. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah kita lanjut ke Tobi. ya enggak, terserah. Berarti Kalau Tobi mau dihapus nama? Mister enggak apa-apa. Silakan pilih yang sesuai ya, sesuai dengan karakter. Oke, friend. Selanjutnya kita masukkan set creativity of ChatGPT ini ya. Kita klik masukkan bawahnya. Sudah? Di ChatGPT, diklik ChatGPT-nya. Yang pertama set creativity of ChatGPT, kita masukkan ke sini. Ya. Yang kedua bawahnya set maximum like to, ini dimasukkan ke sini. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan nanti yang selanjutnya kita masukkan di define. Define-nya ini kita masukkan ke bawahnya set maksimum. Di sini ditulis. Nah, di sini perintah untuk ChatGPT-nya. Ya, silahkan kalian tulis Anda adalah
Anda adalah ya chatbot ya. Chatbot ya. Anda adalah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Ya, di sini harus ditulis. Anda adalah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan ya apa saja. Event ini kita harus mengkhususkan ya. Anda adalah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Itu tulisannya, silakan dimasukkan di chatbotnya ini. Karena define ini yang akan menentukan ya. Kalau ini perintahnya tidak jelas, maka nanti hasilnya kurang maksimal. Dia tidak akan menjawab. Sudah? Oke, semuanya di sini nyampe sini. Ditulis di sini dulu. Anda adalah chatbot ya. Ini menjurus ya. ChatGPT memposisikan diri sebagai chatbot. Anda adalah chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Sudah? Kayak gini Ustaz, gini dong. Ya, pokoknya sesuai itu. Sesuai ini. Gak apa-apa, yang penting dia masuk ini. Kalau Mister klik di bawahnya ya dia juga sama. Oke, sudah ya semuanya? Kalau ada kayaknya kurang masuk. Kita sebagai ya tidak apa-apa. Sebagai. Nanti dia bingung. Sebagai chatbot ya, Anda sebagai chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Sudah? Kalau sudah, setelah seperti ini sudah masuk, kita masuk ke sensing. Sensing kita masukkan kolom yang akan menampilkan pertanyaan di bawah ini ya. Kita menggunakan ask what your name ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini diganti ya. Diganti masukkan pertanyaan Anda. Masukkan pertanyaan Anda. Ini ada yang tidak nampak. Ini kalau tidak nampak berarti jaringannya yang agak terbatas ya, friend. Nanti bisa kalian coba dengan jaringan yang lain di rumah ya. Bisa nanti kita karena jaringan kita banyak ini memakai semuanya ya. Nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Coba kita akan coba codingnya. Kalau sudah, kita coba dulu ya. Ketika kita klik bendera hijau, maka dia akan tampil di sininya. Kalau ada ini kayaknya enggak ya. Agak prosesnya lama ya. Mister, itu aku bisa ngetik. Ada yang tampil udah? Mister, aku bisa ngetik yang itu yang depan. Anda sebagai chatbot yang bisa menjawab pertanyaan apa saja. Ada yang sudah bisa? Coba diklik dicoba. Bisa nggak? Nah, ini punya Sivana bisa ya? Nah, ini friend sudah jadi ya. Kalau di situ menggunakan kredit ya, kalau ada notif menggunakan kredit itu berarti bisa. Nah, punya ini sudah. Terus yang lain belum. Nah, oke. Nah, ya di sini sudah masuk ya. Ada lagi yang lain? Berarti yang nggak ada ini.
Diklik bendera hijau. Ada yang bisa lagi? Punya geser bisa nggak? Ada ya tampilannya ya? Ya berarti Berarti cuma aku kan belajar kriminal tapi kayak sebenarnya bisa ya friend kalau pakai kredit ya. Kita nggak tahu kreditnya ini terbatas apa enggak. MR nggak bisa. Verifikasi ya, yang bisa nggak apa-apa Pak. Yang belum bisa nanti bisa dicoba di rumah. Oke, setelah itu setelah sudah ini masukkan karena ini dia kan apa namanya untuk alurnya friend ya. Ketika bendera hijau diklik maka dia akan memproses ChatGPT ya. ChatGPT ini sebagai chatbotnya, kemudian di sini kita harus meletakkan pertanyaannya. Di sini ada kolom pertanyaannya yang ada ya, yang sudah ada ya berarti sudah ada. Di sini coba nanti dicoba lagi di rumah punya Zivanan juga tadi bisa itu pakai handphone ya. Oke, ketika sudah di sini ya, kemudian kita ke ChatGPT. Nah, di sini barusan kita as ya. Kita as ini. Ya, ini dia menjawab ya. Dia menjawab AI-nya. Kemudian di sini kita answer di sini ya. Jadi answer ini kita masukkan ke sini ya. Di checklist lah. Taruh di Sudah? Kalau sudah, kemudian pergi ke event, kemudian klik yang broadcast ini ya, yang broadcast message, kemudian kita taruh di bawahnya aksi ini. Di sini friend kita buat variabel baru ya, new message. Di sini ini ditulis respon aja, respon AI. Terulangi lagi, di sini ada message ya, kita klik, kemudian new message. Yang atas ini kita klik, akan ada kolom baru seperti ini, kita buat di sini respon AI. AI-nya besar ya tulisannya. Message, new, kemudian di sini tulis respon AI. Kalau sudah kita oke. Ya, di sini akan nampak. Respon AI. Kita buat variabel baru ya. Ini untuk yang selanjutnya ya, silahkan dicatat. Itu yang untuk yang di spread yang selanjutnya. Setelah tadi sudah selesai, kemudian ke spread yang kedua, ini kodenya, silahkan disesuaikan. Ini yang kedua, spread yang kedua. Yang namanya Tobi. Ya terserah tadi siapa yang. Yang kedua ya, diklik spread yang kedua, masukkan ini kodenya. Itu berarti ada di event. Klik event dulu, kemudian cari yang when I receive itu.
Bisa itu kita buat baru gitu di bawah. Bukan di bawah, sampingnya itu kan ada ini loh. Dikasih kodenya ya. Di mana, Mister? Sebentar ya. Oh iya. Itu pakainya thing itu pakainya looks kayaknya ya, looks di looks thing yang atas ini ya. Yang kedua ini berarti given. Kemudian poin apa tadi? Irish ya ini pas responnya di I. Kemudian apa lagi? Thing ya. Kemudian thingnya berarti ada di looks. Di sensing ya. Looks ya. Oke, di looks. Kemudian thing ini ya. Ini kemudian ditulis apa? Mohon tunggu sebentar. Berarti ditulis di sininya. Mohon tunggu sebentar. Nah, ini 2 second saja ya. Setelah itu kemudian apa lagi? C yang atas ini ya. C lo kemudian di sini di apa? Dimasukkan get AI respond, berarti di ChatGPT-nya ini kemudian yang get AI respond ini masukkan ke hello-nya. Sini 10 ya, 10 detikan untuk menunggu ya. Gak usah dicek, satu dimasukkan. Nah, di sini bisa kita coba kalau selamanya ada bisa dia ya. Mau nanya sekarang? Boleh, coba. Kalian tanya aja sekarang yang sudah siap. Nah, itu ditanya apa saja itu. Tanya apa saja, bisa nggak jawab dia? Apa itu nih? Coba. Besarin aja di sini. Go. Bisa nggak? Oke, dibesarin. Tapi ini kasih register. Itu berarti ada kreditnya. Kreditnya pakai kamu kan ini siswa, makanya dia nggak detek. Mister, nggak jalan, Mister. Iya, bisa. Bisa? Oke, berarti ada apa? Lihat memang kayak gitu. Ada yang bisa? Coba ditanyain. Ya, pertanyaan apapun dia akan menjawabnya. Makanya kalian yang akunnya berarti nggak bisa, yang hijau nggak bisa berarti kreditnya. Dan kredit punya keser tidak bisa. Udah bisa keluar ya. Bisa kan? Apa saja kan? Itu sudah menjadi chatbot ya. Ada kreditnya. Ternyata itu masalahnya harus ada kredit ya, friend. Ada kredit yang harus dicoba tanyakan lagi. Apanya? Coba sih. Jadi berarti tadi geser ke situ hilang dia. Iya. Terus geser. Bisa nggak? Coba lagi. Nah, coba lagi. Kalau tampil dia ada. Nah, mungkin ada tampil. Ya, sebentar ya kan. Dia jawab itu beberapa game plan apa itu. Akan dijawab semuanya plan ya. Akan dijawab semuanya. Apanya? Ya, berkali-kali juga bisa. Ya itu udah dihapus sekali lagi apa pertanyaannya dia kan hanya 10.
Tunggu sebentar. Nah, Ya. Ya enggak. Jawabannya sesuai dengan kalian tidak? Sudah ya. Ada yang nggak bisa? Nanti yang nggak bisa coba kalian daftar sendiri ya di Blog pakai akun sendiri. Ini karena pakai siswa. Karena kalau pakai siswa ini kan pakai siswa. Kalau pakai handphone padahal bisa difoto nggak apa-apa. Difotonya aja. Oke, sudah ya. Yuk. Kalau sudah, itu tadi ya cara buat chatbotnya mudah kan ya? Ada yang kesulitan? Ya nanti kalau sudah terbiasa enggak ya? Itu namanya chatbot. Chatbotnya kita menggunakan ekstensi untuk ChatGPT-nya. Oke, sekarang silahkan di shutdown dulu komputernya. Boleh. Silahkan difoto kalau mau difoto untuk codingnya, mau belajar di rumah. Kalau sudah difoto, silahkan di shutdown. Kemudian duduk di bawah ya. Bisa akan kita tutup untuk pelajaran kita. Di tidy up untuk chatnya. Itu save-nya manual ya, sampai sekalian nanti. Kalau di sini ya, yang ke sini ke sini, yang ke sini, sini bos. Hati ini ya komputernya ya. Ayo Hanif. Gimana Hanif? Ayo friend, udah ditunggu. Di ID apa nih? Yuk, di ID apa posisinya? Dirapi Hanif, dirapi. Sudah friend? Oke, ya itu tadi kita coba untuk membuat chatbot ya. Sudah bagaimana caranya kita buat chatbot dengan Tobi ya atau aplikasi apa tadi Oke. Bagaimana untuk buat chatbotnya? Ada kendala atau kesusahan? Kendalanya yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa, jadinya harus login dulu ya menggunakan akun kalian. Tadi ada yang sudah bikin akun tapi nggak bisa login, ya nanti kalian cek kembali akun kalian di Blog sudah benar nggak akunnya dari mulai user dan juga passwordnya ya. Oke, untuk hari ini apakah sebelumnya kalian sudah pernah buat ini? Belum, karena di Scratch juga tidak ada ChatGPT ya, Geser ya. Nggak ada ekstensinya. Geser yang punya project banyak kan di Scratch ya. Karena di Scratch dengan PictoBlock ini bedanya di situ. Kalau di PictoBlock banyak ekstensinya ya yang kita bisa gunakan. Kita menggunakan itu sesuai dengan kreditnya. Ya makanya di user kalian ketika daftar itu ada gratis kreditnya itu sebanyak 1000. Nah itu bisa kalian gunakan 99, besok lagi sekian. Nah, makanya harus verifikasi email. Nanti punya Davin tadi kendalanya verifikasi email belum. Nanti coba lagi di rumah verifikasi email. Oke.
Oke, ada yang tanya nih? Apa nih? Kan tadi aku waktu tadi ada dikasih kredit Anda tersisa 90. Iya, karena itu setiap kalian gunakan ekstensi bakalan berkurang. Ekstensi itu berarti mengambil dari kredit yang diberikan oleh tutor kepada kita. Secara gratis ya itu ya, nggak berbayar ya. Tuh, mungkin lebih Hanif lebih apa namanya cari informasi lebih lanjut lagi mengenai Jadi itu. kalau blok-blok gratis itu gratis blok-blok yang Ya, yang tidak ada ekstensinya kan Scratch itu nggak ada ekstensi, tapi kan cuma terbatas. Ya, kalau bukan buat chatbot ya banyak harus dimasukkan, cuma nggak support ya untuk apa ekstensinya di Scratch. Oke ya, itu ya jadinya untuk refleksi hari ini bagaimana pelajarannya? Good, oke menyenangkan ya. Ada yang nggak senang mungkin nggak bisa tadi ya karena mau bertanya nggak bisa, nggak ada kolom untuk pertanyaannya ya, nggak apa-apa nanti dicoba di rumah ya. Oke itu saja, semangat terus ya untuk belajarnya, tambah lagi, kemudian pengetahuannya juga mengenai KKA ditambah lagi ya, kita bareng-bareng untuk menambah pengetahuan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Itu saja, thank you dari Mister, see you next week, bye semuanya. Good afternoon everyone. Masuk lagi ya, tentunya di minggu yang kemarin kita sudah masuk tentang apa namanya kecerdasan artifisial ya, coding dan kecerdasan artifisial. Kalian disuruh untuk menggambarkan sebuah ilustrasi tentang kecerdasan artifisial. Nah untuk hari ini tetap sama ya, Mister akan menggambarkan dulu ya, menggambarkan dulu. Nah, Mister akan tanya dulu sebelumnya, ada nggak sih yang biasanya orang itu bertanya kemudian langsung dijawab secara otomatis? Nggak ada. Kalau orang itu ditanya biasanya langsung spontanitas jawab nggak? Pasti berpikir dulu ya, apa yang ditanyakan dia pasti berpikir dulu. Tapi dalam robot itu ada friend, jadinya langsung ketika kita bertanya, kita berikan waktu dia 10 detik saja, dia akan menjawab secara detail. Ada yang tahu apa itu namanya? AI. Boleh. Yang lain selain AI? Ketika kita bertanya langsung dijawab. Ketika bertanya ini langsung dijawab. Google ya salah satunya. Nah, wah, ada lagi juga friend. Kalau kita mencari tempat dimanapun tempatnya, ya kita nggak usah sekarang itu nggak usah cari di mana ya tempatnya ini, di mana tempatnya McD, di mana tempatnya PB21 semuanya ya. Kita nggak usah bingung untuk mencarinya. Sekarang sudah ada yang namanya kecerdasan artifisial, salah satunya itu apa? Google Maps. Nah, itu semuanya adalah kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini ya Mister inginkan kalian semuanya untuk berimajinasi ya, berimajinasi dan mencari di sekeliling kalian, bukan di sini ya, bukan di sini saja, di rumah pun ataupun di jalan dan lain sebagainya, ada salah satu alat yang bisa membantu kita ya. Itu salah satunya adalah kecerdasan artifisial ya, karena dia memudahkan aktivitas ya. Jadinya silakan nanti ya, Mister akan bagi kelompok ya. Di sini sudah ada 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan di sini Mister punya lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan masing-masing kelompoknya di sini mencari, dan setelah itu dapat mempresentasikannya. Setelah presentasi nanti kita akan bahas bareng-bareng. Setelah itu kita akan praktek ke atas bagaimana untuk mengatasi dan untuk
menghasilkan proyek dari lembar kerja ini. Oke? Oke. Silakan dipahami dulu ya. Di sini ada 2, dibaca dulu, tulis kelompoknya. Kalau memang kurang kolomnya silakan ditambahkan sendiri. Silakan dipahami instruksinya dulu ya. Di sini tuliskan di sini 4 saja. Kelompoknya kan kerja di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan masing-masing kelompok menulis nama anggotanya ya di lembar kerja. Setelah ini nanti kita akan bareng-bareng membahas ini ya. Silakan instruksinya dibaca dulu, dipahami dulu. Ini tadi ya di persepsi Mister tadi sudah Mister jelasin ya tentang perangkat-perangkatnya. Silakan kalian tinggal diteruskan saja perangkat apa saja yang di situ memudahkan ya. Kalau kemarin kan sudah Mister demonstrasikan bagaimana apa itu pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Silakan kalian tulis di situ ya, manfaatnya kan ada ya, manfaat. Nama perangkatnya apa, fungsi utama perangkat apa, dampak positif dari perangkat dan dampak negatifnya. Boleh? Siapa? Karisa apa? Bisa Pak, bisa di kantor. Ya, silakan. Siapa Karisa apa Latisha? Ya, Karisa. Karisa sana. Ya, silakan. Bareng-bareng ya, dimusyawarahkan sama tim. Boleh. Nama perangkatnya perangkat kita ditunda. Boleh itu kayaknya sudah seperti itu kayak tadi kita masih ada kan? Mengesahkan lain apa selain itu yang membantu kita, yang dapat membantu kita. Ayo silahkan altar, you don't sleep altar. Ya, perangkat salah satunya perangkat robot ya, apa robotnya yang membantu, yang bisa membantu kita dalam pelaksanaan ya. Ya itu boleh ya, boleh ya. Jadi manfaatnya apa dan dampak positifnya apa? Silakan, waktu kita nggak banyak ya untuk ini. Silakan dimaksimalkan 10 menit ya. Kita untuk 10 menit silakan diselesaikan. Ya.
Berangkat ke alun pakai air. Ya, salah satunya. Itu kan ini kan banyak. Ya. Saya coba diperhatiin lagi ya. Untuk perangkat-perangkat kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial itu banyak sekali ya. Ya, adalah alat yang dapat kita garis bawahi, alat yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, memudahkan. Ya. Tapi di situ diingat ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Silahkan kalian cari. Ya. Didiskusikan dengan kelompoknya, apa saja alatnya yang sering ya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kita. Sudah ya? Sudah belum? Ya, silakan selesaikan waktunya sebentar lagi. Jangan semangat.
bisa mencari informasi yang cepat dan akurat. Menggampangkan kita untuk menemukan masalah. Memudahkan. Harus mempunyai saudara dari sumber internet. Sudah selesai? Oke, yang lain yang belum? Bisa saja sama aja. Kita informasi yang sama. Informasi yang salah ada di depan. Makanya kalau garis miring, pakai angkawan di depan. Salah atau salah? Orang satu ini, aku namanya dia. Oke, sudah? Nonton satu lagi. Nah, ini buat sekali aja gitu. Ya belum kalau kita ini. Cari informasi. Oke, friend. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang coba masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pengamatannya, ya. Nanti kita akan lihat dan akan kita diskusikan, ya. Nanti untuk kelompok lain silahkan menyimak dan bisa nanti menanyakan sesuatu yang sudah disampaikan oleh kelompok yang berpresentasi, yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Untuk yang pertama, ya, itu silahkan karena tadi kelompok 1 ya, kita mulai dari kelompok 4 saja untuk presentasi yang pertama. Ya, silakan untuk kelompok 4, Keser, Hendren. Belum selesai. Belum selesai. Bang malam Bang, nanti kita dan positif dulu bisa. Nanti kita tunggu yang selesai. Ya. Jadi diselesaikan dulu. Nanti yang belum paham ditanyakan ya, yang belum paham ditanyakan pada masing-masing kelompoknya. Saya ingin
Kaiser, Hanif dan Fikri akan mempresentasikan tentang penggunaan KE atau kecerdasan artifisial. Jadi yang kalau perangkat utama adalah Siri. Fungsi utamanya adalah membantu pengguna Apple menemukan jawaban. Dampak positifnya adalah selalu membantu pengguna dan dapat digunakan dengan kemampuan. Dampak negatifnya adalah terkadang Siri bisa melakukan kesalahan atau respon lengkap membuat gambar. Fungsi utamanya adalah mencari dan menemukan hal yang begitu. Bukan yang kita cari. Dampak positifnya adalah cepat dan cepat. Dampak negatifnya adalah membutuhkan potensi yang terlalu sangat. Sekian dari kelompok. Oke, ada yang mau bertanya mungkin sebelum ditutup? Tadi presentasi dari kelompok 4, mungkin ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Apa ada pertanyaan? Sudah? Ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah kata atau bermanfaat, terima kasih. Thank you untuk kelompok 4. Next untuk kelompok 3. Davin and friends. Time yours. Oke, silakan sharing. Alta. Bareng-bareng. Halo friend. Halo. Hari ini kelompok 3 yang berusulan Alta dan saya, Davin, Salim, dan Basel akan mempresentasikan tentang kata-kata. Ya. Fungsi utamanya adalah kita dapat mengetahui semua tempat dan negara. Lalu dampak positifnya adalah kita dapat mengetahui alamat-alamat dan tempat yang ingin kita datangi. Tapi dampak negatifnya adalah kita dapat tersesat karena belum tentu benar. Terus harus mendapatkan jaringan dan sinyal yang bagus. Google Maps. Fungsi utama agar lebih dapat mengetahui semua tempat. ChatGPT, mencari sesuatu atau informasi. Bisa mencari informasi dengan cepat. Dampak negatif harus mempunyai jaringan yang bagus dan kadang informasi tidak akurat. Robot. Robot fungsi utamanya adalah dapat mempermudah hidup manusia atau aktivitas manusia. Dampak positifnya adalah manusia akan lebih terbantu dengan bantuannya dengan adanya robot. Dampak negatifnya adalah bisa terjadi error kapanpun dan juga jika robot rusak biaya perbaikannya sangat mahal. Kita sudah ada
ditanyakan? Belum ya? Ini iya nggak sih tuh orang apa tuh yang kayak apa yang terkenal dari tentang dari kecelakaan itu kan ya? Ini aja yang di. Oh, ya udah. Oke, ada yang ditanyakan mungkin mengenai robot? Oke, Abi. Ya, perkenalkan namaku Abi dari kelompok 4. Kami menanyakan bahwa kalian kan di situ bilang ada robot. Kira-kira robot itu spesifiknya kayak gimana? Robot apa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Abi. Jadi robotnya itu Boleh dijawab? bisa berbentuk manusia gitu, yang penting yang kayak bisa bantu kita bisa bersih rumah, bisa kan ada kan robot yang bisa nyiapin makanan juga. Ya pokoknya robot yang model kayak gitu. Yang bisa Ya, maksudnya yang berguna gitu. Kalau AI kan cuma di online doang kan. Thank you. Oke, thank you Abi. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada lagi? Cukup? Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, thank you for watching guys. Bye. Silakan David dan teman-teman. Oke, next untuk kelompok 2. Tuh. Oke, silakan dibuka. Good afternoon. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 terdiri Aisyah, Zifana, Dania, dan Ibrahim akan menjelaskan tentang perangkat atau pencerdasan artifisial. Jadi yang pertama, perangkat adalah ayat dari WhatsApp, dan fungsi utama perangkat itu adalah mendapatkan jawaban dari pesan yang kita tanya, dampak positifnya dari perangkat tersebut, cepat untuk menjawab pertanyaan yang kita beri, dan dapat dibalik dari perangkat tersebut juga terkadang jawaban tidak akurat. Kalau dampak positifnya ada dampak negatif berupa yang terkecil dan yang akan dilakukan melalui. Dampak negatifnya kita bisa dibawa ke jalan buntu ataupun jalan yang sesat karena memang bukan manusia, bukan Thank you everyone. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Saya dari kelompok 3. Nanti update saya dari saya ya. Siapa orang yang mencetuskan AI pertama kali? Dan nyambung mana itu? Maaf ya, kami belum mencari. Ya, udah ada yang lain? Ada? Kalau tidak ada, lagi silakan. Thank you everyone. Oke, thank you untuk kelompok 2. Silakan untuk yang terakhir nomor 1. Ini satu. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu, Good afternoon, everyone. Good afternoon. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari
utamanya adalah menyimpan file agar tidak hilang. Dampak positifnya adalah file yang di HP tidak hilang. Dampak negatif, kalau sudah penuh harus berbayar, kalau tidak hilang file. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan menutup. Tidak ada ya? Mungkin nanti kita Oke, thank you ya untuk semuanya yang sudah menuliskan ya. Ada beberapa device ataupun di sini perangkat ya yang di situ masuk dalam kecerdasan artifisial. Bagus semuanya ya. Jadinya ada beberapa memang perangkat-perangkat yang di situ sudah semuanya ya. Kalau sekarang itu sudah semuanya aplikasi yang meskipun dalam bentuk mobile ataupun yang aplikasi yang ada di laptop dan lain sebagainya itu sudah cenderung masuk ke dalam kecerdasan artifisial karena banyak aplikasi yang bisa membantu kita ya untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, good friend ya. Terima kasih karena ini sudah banyak sekali ya untuk kalian tadi. Mungkin ada beberapa yang tidak tahu tadi ya, seperti di kelompok 4 tadi seperti apa Siri ya itu tadi ya. Sebuah aplikasi Siri itu biasanya browser ya. Browser bukan Siri ya. Asisten buat Asisten ya. iPhone. Oke, itu khusus ya friend ya. Jadi selain produknya Apple ataupun yang lain yang khusus untuk Apple saja yaitu ya Siri itu bisa digunakan web browser, juga kita dikenalkan dengan web browser kalau untuk Android dan lain sebagainya. Oke, good. Baik, untuk sebelum kita masuk ya kita give applause untuk kita semuanya ya. Hari ini yang kalian sudah berpartisipasi ya untuk menyelesaikan tugas ini karena ini sangat penting sekali. Ternyata untuk kalian sudah banyak mengetahui, cuma tidak tahu kalau itu namanya sudah masuk ke dalam kecerdasan artifisial ya. Oke, friend. Dan untuk yang selanjutnya di sini Mister nanti akan mengajarkan ya karena karena internetnya di sini agak terlalu kurang. Nantinya coba kita ke IT room. Habis ini kita ke IT room. Jadinya untuk praktek bagaimana caranya kita membuat chatbot ya. Chatbot itu ketika biasanya ketika belanja di toko online itu kan ada ya sebelum pihak toko itu ditinggal oleh pihak toko, pasti yang menjawab itu adalah robot ya. Silahkan, terima kasih atas kunjungannya di toko kami, biasanya seperti itu kan. Silahkan tinggalkan pesan apa pertanyaannya. Nah itu adalah chatbot. Nah kita akan buat itu ya, tapi menggunakan Toblok yang kemarin kita buat. Toblok nantinya silahkan. Toblok itu ternyata offline ya, Fred. Jadinya itu termasuk sebuah aplikasi web browser ataupun di situ browser web ya. Dia adalah aplikasi web, bisa juga kita install Toblok itu ya di komputer. Device-nya kita menggunakan komputer ya. Kalau di handphone kemarin kita coba ternyata tidak terlalu maksimal ya. Kita coba kemarin di handphone ternyata kurang maksimal. Yang paling maksimal kita coba di komputer ataupun di laptop ataupun di PC ya. Silahkan nanti boleh kalian coba untuk install untuk Tobloknya. Nah, Toblok ini salah satu aplikasi yang digunakan untuk yang cenderung ya ke
kecerdasan artifisial, karena di sini sudah ada ekstensi banyak sekali yang kemarin Mister sampaikan juga untuk membuat, salah satunya kita buat chatbot ini nanti kita menggunakan ekstensi itu ya. Ekstensi itu nanti bisa ya, yang belum, yang sudah punya akun bisa dipakai itu tadi ya. Kemudian nanti ketika di IT room kalau memang diperlukan untuk handphonenya untuk verifikasi dan lain sebagainya, di bawah nggak masalah, cuma untuk verifikasi aja ya, tidak untuk yang lain. Silakan dibawa untuk verifikasi IBAN dan lain sebagainya kalau dibutuhkan. Login menggunakan akun kalian masing-masing ya. Nah, login menggunakan akun kalian masing-masing karena di situ ada angka kreditnya ya. Jadinya kayak ekstensi kayak ChatGPT contohnya akan kita masukkan ChatGPT, dia membutuhkan kreditnya ya, karena kita mendapatkan kredit gratis sebesar 1000 itu nanti dipotong sebesar 99 kayaknya ya, 999 ya. Itu nggak apa-apa kita gunakan di situ. Nanti silahkan ya, kalian coba, nanti yang kalian coba silahkan kalian coba untuk menggunakan ekstensi itu ya. Itu sedikit pemaparan ya dari Mister. Kemudian tadi sudah tidak ada yang menyinggung chatbot yang akan kita bahas, ya nggak masalah ya. Ini chatbot itu salah satu kecerdasan artifisial juga ya, karena dia membantu juga untuk kita ingin bertanya apa pasti akan dia jawab ya. Cuma include-nya kalau di bidang masing-masing kayak gitu itu ya hanya sekedar tulisan saja, tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Cuma kalau kita ini membuat bagaimana cara menyelesaikan masalah kita menggunakan kita bertanya dengan ChatGPT itu ya. Itu kita akan menggunakan Google. Nanti sebenarnya Mister mau kita presentasikan di sini, cuma nanti kayaknya kurang maksimal, di sana saja nanti yang maksimal langsung ke IT dulu. Oke, dapat dipahami ya. Sebelum ke IT room ada yang mau ditanyakan, mungkin nggak tahu tentang chatbot lagi. Miss, bukunya Nanti sendiri-sendiri friend ya. Ya, untuk membuat chatbotnya kita sendiri-sendiri. Mister nanti demonstrasikan dulu, kalian perhatikan. Mungkin boleh diikuti nggak masalah. Cuma karena ini sedikit tidak banyak codingnya, cuma beberapa saja, kita membutuhkan sering-sering saja. Sama ada beberapa ya, ada 3 cuma ya, 3 variabel yang kita pakai ya untuk menyelesaikan aplikasi chatbotnya ya. Tapi kita 2 karakter ya friend nanti ya. Kita menggunakan karakternya pakai ya karakter standarnya. Nanti silakan kalian buat 2 karakter, terserah lah ya. Silakan suka hati kalian 2 karakter dan masing-masing karakter ada codingnya ya. Itu saja ya. Nanti kita akan ke IT room. Udah. Kita langsung ke IT room aja.